Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kali ini di samping gua udah ada all new Yaris Cross, di mana ini world premiere-nya Toyota. Kembali lagi nih, Indonesia menjadi tuan rumah yang dipercayakan untuk launching lineup Toyota terbaru nih. Setelah tahun kemarin ada Zenix, dan ini juga masih sama, masih hybrid juga. Dan bagaimana detailnya? Langsung aja nonton videonya sampai selesai. Kita mulai dari eksterior depannya dulu, di mana kalau kita bisa lihat, ini kita bandingkan lah ya, sama Yaris Cross-nya yang ada di Jepang ataupun yang ada di Eropa. Di mana ini beda banget, karena dari secara basis juga udah beda. Yang ini pakai DNGA B, dan ini lebih kotak-kotak, lebih ke arahnya Toyota yang ada di Eropa atau yang USA. Seperti RAV4 ya, untuk bagian grillnya dia gede banget. Dia bentuknya kayak gini nih, segi 5 gitu, keren banget untuk detail grillnya. Serta untuk lampunya juga ini udah full LED, udah pakai proyektor juga untuk lampu utamanya B-beam ya. Dia jadi bisa untuk high beam juga. Di sini ada untuk lampu di RL ya, sekaligus jadi lampu sein ya. Serta di bagian bawah ini juga udah LED untuk fog lamp ya. Dan di atas ini disempilin ada untuk sensor parkirnya. Nah, secara desain ini mengotak, beda sama Yaris Cross yang ada di Jepang dan Eropa yang lebih membulat. Dimana juga kalau yang Yaris Cross yang tersebut itu dia kan emang basicnya dari Yaris yang biasa yang hatchback dibikin jadi crossover atau SUV. Sedangkan kalau ini emang pure ya, ini emang Yaris Cross gitu. Dan kenapa namanya Yaris Cross? Karena emang kalau dari pihak Toyota Indonesia mengklaim biar lebih erat gitu. Yaris kan udah ada di Indonesia, terus biar bisa diterima dan untuk segmennya di kelas anak muda itu bisa diterima gitu Sobat Setir. Lalu detail bagian bawahnya dia ada berwarna hitam, jadi membuat dia kesannya semakin laki lagi atau semakin gagah lagi, menjadikan dia sebagai crossover sejati gitu Sobat Setir. Secara tampangnya atau looksnya emang ganteng banget, dimana pipih ya untuk detail lampunya, serta ya hampir kelewat. Nah, dia udah ada kamera di sini, artinya dia udah dilengkapi sama kamera 360. Wah, ganteng banget. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Let's go. Oke, sekarang kita geser ke bagian samping. Kalau di bagian samping bisa kita lihat siluetnya masih mirip-mirip sama si Corolla Cross, di mana fendernya, over fendernya ini yang warna hitam atau abu-abu ini membuat dia semakin looksnya semakin SUV lagi, semakin gagah lagi, dan juga sampai ke bagian untuk si pintunya nih Sobat Setir. Nah, yang ngebedain juga ini kan yang HEV, jadi dia hybrid electric vehicle, ada logonya di sini. Jadi dia menandakan kalau yang ini adalah varian hybrid. Terus juga dia spionnya ini sebenarnya mirip-mirip nih sama spionnya si Veloz, dimana dia ini desainnya lancip, udah ada untuk lampu sein-nya, serta juga dapat ini untuk kamera 360 dan juga ada welcome light, serta bisa kita lihat dia udah punya untuk blind spot monitoring. Berarti bisa dibilang ini TSS-nya cukup lengkap. Nanti kita bahas di dalam. Oke, lanjut lagi. Dia udah kilas tentunya di sini. Jadi ada untuk alur ya tuh untuk mengunci dan membuka kunci. Serta dia untuk pembukaan pintunya sampai ke bawah ya Sobat Setir. Jadi ini SUV yang ramah juga nih untuk perkotaan, dimana kalau turun dari mobil itu nggak kena sampai celana kita biar nggak kotor gitu Sobat Setir. Oke, geser lagi. Dia ini ada varian yang two tone ya, dimana di atasnya ini dijadiin hitam semua. Serta ada roof rail di sini. Roof railnya membuat dia semakin gagah lagi. Dan bisa kita lihat juga dia pakai profil ban yang proper banget nih Sobat Setir. Dia pakai ukuran di ring 18, di mana dia velgnya ini desainnya kayak turbin ya, kayak kincir angin gitu, dan two tone. Ini keren banget, ring 18 dia pakai ukuran 215/55 R18, pakai Turanza nih, pakai Bridgestone. Jadi udah lumayan nih untuk grade-nya di bannya. By the way, dia juga udah depan belakang ini pakai cakram ya, karena dia udah pakai electric parking brake with auto hold. Ganteng banget. Gue makin banyak ngebocorin fitur-fitur yang ada di dalam ya, soalnya dia lengkap banget. Nggak sabar buat kasih tahu ke Sobat Setir semua. Oke, untuk dimensinya Yaris Cross panjang keseluruhannya mencapai 4.310 mm, sedangkan untuk wheelbase-nya di 2.620 mm, dan untuk tingginya di 1615 mm, dan untuk
tinggi terendah ataupun si ground clearance-nya dia di 260 mm nih sobat setia. Menarik banget, dia dimensinya memang masuk di kelas medium SUV di Indonesia. Bergeser kita ke bagian belakang, bisa kita lihat ini juga yang jadi salah satu bagian yang paling ganteng di Yaris Cross, di mana ini adalah gabungan dari Corolla Cross, RAV4, dan ada DNA dari Lexusnya. Bisa kita lihat di sini lampunya ini udah LED bar dan dia mirip banget kayak L-nya Lexus. Wah, ganteng banget sobat setir. Lampunya juga udah full LED buat lampu sein dan juga lampu mundur ya. Dan ini emang ganteng banget sih, ditunjang sama lampunya, desain lampunya ya. Dari looks ya, dia dapat spoiler sebelah sini. Paling atas dia dapat sharping antena. Terus juga dia dapat rear wiper di bagian sini. Serta juga ini rear defogger. Jadi udah lengkap banget. Serta dia juga dapat untuk lampu plat nomor udah LED juga warna putih, jadi manis banget. Lengkap juga ada kamera mundur tentunya. Dan bisa kita lihat di sini ada tulisan Yaris Cross. Dan di sini adalah tipenya S yang HEV, S yang Hybrid Electric Vehicle gitu sobat setir. Dan bisa kita lihat juga senada dengan bagian depan, bumper bagian bawahnya dia diberikan aksen-aksen plastik yang berwarna doff seperti ini, membuat dia semakin gagah. Dilengkapi juga dengan sensor parkir dan juga reflektor sebelah sini, dan ada diffuser sebelah sini, membuat dia semakin gagah lagi gitu sobat setir. Sekarang kita lihat aja bagian bagasinya sekalian. Dia udah power back door, jadi praktis. Dan pembukaannya cukup cepat nih. Mantap nih. Oke, kita lihat dia paling atasnya dapat ini untuk tirainya. Jadi membuat properti kita atau barang-barang bawaan kita ketutup biar nggak bisa diintip ya dari kaca belakang. Terus juga dia dapat bagasi yang lumayan besar nih sobat setir. Dia panjangnya dari bibir sampai tengah sini bisa sampai 955 mm, dimana itu cukup luas dan wah tuh masih bisa duduk sampai agak selonjoran gitu setengah kaki. Emang gede banget bagasinya. Bisa sampai muat 4 koper besar dan juga masuk galon sampai banyak banget, bisa sampai 4 lebih. Terus juga dia bisa sampai bawa sepeda dan juga ya peralatan golf, bermancing, buat camping semua masih muat banget, cocok banget sama kebutuhan masyarakat Indonesia. Serta kalau kurang masih bisa lagi ada storage di bagian bawah, dan ini ada levelnya, bisa diturunin juga nih sobat setir. Nah kalau kurang kita bisa turunin jadi tambah gede lagi space ya. Dan di bagian bawah sini ada untuk temporary si ban serepnya nih. Dia ukurannya lumayan jauh nih dari yang dipakai di ring 18, yang ini ring 16 nih. Jadi emang buat emergency aja gitu sobat. Nah selain itu dia juga dapat lampu di bagian sini udah LED, serta juga di sini dapat untuk storage. Nah jadi buat barang-barang lain yang bisa kita taruh itu lebih rapih gitu ya. Serta dapat hook juga kiri kanan depan belakang buat ngikat barang kita biar nggak geser-geser. Oke, nutupnya juga praktis banget. Mantap. Sekarang kita lihat untuk sektor yang nggak kalah penting, yaitu bagian mesinnya. Let's go. Ya, di sebelah sini adalah untuk mesin konvensionalnya 1500 cc, dan yang bagian sini ini adalah si motor listrik yang sobat setir. Nah, outputnya dia berbeda nih antara yang bensin biasa ataupun yang ini yang hybrid. Untuk detailnya, untuk yang bensin biasa dia tenaganya di 104 horsepower dan torsinya di 138 Nm. Sedangkan untuk yang hybrid, mesin konvensionalnya menghasilkan tenaga di 90 horsepower dan 121 Nm. Digabungkan dengan motor listrik yang menghasilkan tenaga di 79 horsepower dan torsinya di 141 Nm sobat setir. Nah, jadi emang dari segi mesinnya ini bisa dibilang Toyota yang pertama kali di kelasnya, di kelas medium SUV yang membawa sebuah mesin hybrid nih. Dan ini menarik banget, dimana emang teknologi hybridnya Toyota kan udah yang bisa dibilang paling senior, paling lama juga nih. Jadi ini menarik banget buat kita tes gimana performanya dan akselerasinya ataupun juga efisiensi konsumsi bahan bakarnya. Nggak sabar gimana, seberapa irit sih si Yaris Cross yang ada di Indonesia ini. Mantap banget. Sekarang kita intip bagian interior. Let's go.
Masuk ke interior. Wah, dia udah jok elektrik nih. Jadi pengaturannya udah mudah banget nih. Serta juga dia untuk tilt teleskopiknya udah lengkap. Wah, ini sih yang langsung gua rasain ya. Duduknya nyaman banget, kursinya empuk dan udah elektrik kan, jadi gampang ngaturnya. Empuk banget kursinya, terus lembut juga karena dia juga udah pakai ini ya, bahannya leather. Terus dia ada biru-biru untuk stitchingnya, membuat dia jati dirinya sebagai hybrid ini semakin kental nuansanya di bagian kabin juga. Nah, nggak hanya di jok, jadi si stitching warna birunya juga nyambung nih untuk di bagian dashboardnya yang udah soft touch juga bagian sininya. Kalau bagian atas dia plastik, masih plastik keras, serta juga di bagian sini dia udah soft touch. Di bagian door trim ini banyak banget panel-panel yang udah soft touch. Terus juga nuansanya ini lebih ke arah gelap. Jadi nuansanya hitam semua nih. Termasuk untuk handle pintunya dia juga ini ya warna glossy, warna hitam. Dan juga dia ini ada aksen-aksen yang unik di bagian door trimnya. Kayak kalau ini, nah kayak gini nih. Detailnya sama kayak gini. Plastik warna glossy juga bikin dia nggak ngebosenin gitu ya. Nah, cluster instrumennya ini nggak asing sebenarnya. Kalau secara desain dia mirip sama kayak Race atau sama kayak Veloz, dan ini full digital TFT full color. Dia ini 7 inci dan informasinya banyak banget, bisa kita akses di sebelah kanan sini. Jadi bisa kita ubah-ubah juga untuk secara detailnya, untuk desainnya, dan ada untuk speedometernya itu di sebelah kanan sini untuk speednya berapa kilometer per jam. Dan setirnya ini nggak kosongan, selain dia udah dilapis kulit yang mewah banget, dia juga penuh banget di tombol-tombolnya. Dia bisa kamera 360 ada di sini untuk tuasnya, ada tombolnya dan juga di sini ada untuk TSS ya. Jadi TSS ya, kalau kita intip dari depan tadi di sini ada kamera, ada radar. Jadi TSS-nya lengkap banget, ada line keeping, ada untuk adaptive cruise control. Lengkap juga di sini ada forward mitigation system, ada traction control, ada buat si power back door di belakang, terus juga ada untuk si sensor parkir belakang. Ada EV mode bisa kita akses di sini. Jadi untuk berkendara full EV bisa kita akses di sini. Ada auto headlamp juga di sebelah sini dan ada auto leveling. Wah, lampunya sih lengkap nih, udah LED, terus ada auto leveling juga. Di sebelah sini detailnya si spionnya udah pelipatannya elektris. Tuh, ngelipat sendiri. Jadi praktis, dan untuk jendela yang sebelah kanan pengemudi ini udah auto up down. Serta juga kalau desain setir sih ini nggak asing ya. Mirip kayak Veloz. Dan itu bukan yang jelek karena desainnya keren, ganteng, Toyota kekinian gitu. Nah, sekarang bergeser ke bagian tengah. Ini ada head unit floating berukuran 10,1 inci, dimana ini gede banget dan udah bisa support untuk konektivitas terkini. Udah ada Apple CarPlay dan Android Auto, serta untuk yang varian hybrid dia dapat untuk ambient light nih sobat setir. Jadi ada ambient lightnya, membuat nuansa kabin semakin shadow gitu ya. Wah, keren banget. Nah, yang ngebedain juga sama yang varian bensin biasa, head unitnya itu beda. Kalau yang bensin biasa dia belum dapat untuk ambient light, serta juga belum dapat wireless charging, karena yang ini udah bisa wireless charging. Kita taruh aja di sini, nanti dia ngecas. Tuh, ngecas sendiri. Di sini ada USB, ada yang fast charging untuk yang Type C. Terus juga ada untuk indikator seat belt di belakang ataupun di samping. Ada tombol untuk si start stop button engine-nya. Serta di sini juga udah ada AC digital yang lengkap, arah semburnya ada ke muka, ke kaki, ada rear defogger, tapi belum ada yang di depan ya sobat setir. Serta juga udah auto climate control, jadi praktis banget. Jadi ngemudahin kita tentunya. Transmisinya dia pakai CVT nih sobat setir, dan karena ini yang hybrid dia ada B atau yang lebih banyak mengandalkan braking untuk menghasilkan energinya dicas lagi ke motor listriknya. Ini untuk pengeremannya seperti yang gue udah mention tadi di luar, dia udah auto hold dengan juga parking brake elektrik. Di sini ada aksen silver yang membuat dia semakin mewah, serta di bagian pengemudi ini yang kena hama dengkul itu udah soft panel gitu ya. Mewah banget. Di sini ada cup holder yang cukup unik. Jadi dia bisa dibuka gini.
Jadi kalau ada botol yang gede, dia tinggal dilipat gede. Jadi terus kalau yang kecil botolnya juga dia bisa ketahan di sini ya. Unik banget dan dalam banget nih sobat setir. Terus di sini masih ada juga untuk storage, di mana ini buat panel untuk 12 volt, bisa di sini dicolok. Udah soft touch juga, dan ya ini cukup lumayan dalam, lengkap sama untuk bludru nih di bagian bawahnya. Overall itu, dan yang ngebedain juga untuk varian yang bensin biasa adalah ini. Kalau yang bensin biasa dia belum ada panoramiknya. Kalau yang ini udah ada, membuat dia semakin mewah lagi, semakin terang lagi nih untuk kabin. Dan uniknya dia agak kebelah gitu ya di bagian tengahnya. Bagian depannya dia ada kebelah gitu. Wah, lampu-lampu udah LED semua bagian interior, termasuk lampu sini dia udah LED juga untuk sun visornya. Wah, overall sih ini mengejutkan. Ya, di sini masih ada storage lagi, cukup luas buat naro-naro perabotan. Dan dia dapat dashcam nih. Ada dashcam bawaan dari Toyotanya. Gitu sobat setir. Yang ini sih emang nuansanya lebih mewah ya. Keren. Sekarang kita lihat untuk bagian belakang. Let's go. Oke, masuk ke row keduanya. Ini masih sama PW-nya kayak di bagian depan, dimana dia juga punya 2 step nih untuk kursinya. Nah, ini step pertama, lengkap juga nih sama headrest yang bisa adjustable, dapat 3 titik, 3 buah, bikin kita tambah nyaman dan tentunya tambah safety. Dan dia bisa direbahin, ini yang paling rebahnya. Ini sih enak, PW. Serta dia dapat juga material yang masih soft touch ya di pintu sampai di armrestnya sebelah sini, dan di sebelah sini juga masih dapat armrest yang tentunya proper dan lengkap sama 2 buah cup holder, dan juga bisa buat taruh smartphone kita nih sobat setir. Oke, selain itu juga dia masih dapat material yang kulit di sebelah sini, lengkap juga di sini dapat Isofix, dan seat beltnya juga lengkap 3 titik untuk 3 penumpang di belakang. Jadi safety-nya udah nggak main-main untuk di bagian belakang. Terus juga untuk storage dia lumayan banyak nih sobat setir. Selain tadi di sini cup holder, di pintu juga dapat cup holder, dapat ruang penyimpanan juga, serta di sini dapat kantong juga nih di kiri kanan belakang joknya yang row pertama. Selain itu dia juga dapat kisi AC 2 buah di sebelah sini. Jadi buat penumpang di row kedua enak nih, adem juga tentunya. Serta juga di sini dapat 2 buah USB Type C nih sobat setir. Lengkap sama ada ambient light gitu ya, bikin dia kelihatan kalau malam-malam. Dan untuk posisi duduk, nah posisi duduknya untuk ini yang posisi nyaman ya, rebah, dia masih ada kurang lebih di nyampe 8 sampai 9 jari. Kalau ini dia masih bisa sampai 10 jari nih untuk legroomnya. Dan ini cukup lumayan bikin nyaman ya sobat setir. Jadi untuk perjalanan jauh masih oke karena posisi duduknya itu enak. Pahanya masih tersangga dengan baik, terus juga rebahnya itu PW, nggak yang tegak banget karena dia bisa ada 2 step. Jadi overall enak, dan dia nuansa kabinnya itu lebih ke arah sporty karena dia hitam ya, dia gelap gitu sobat setir. Dan di sini dapat lampu juga, udah LED sobat setir, mantep banget. Panoramiknya bikin nuansa kabin tambah terang dan tambah mewah. Ini sih keren banget nih, menarik banget sobat setir. Oke, kita ke depan lagi, let's go. Oke, berarti sekian dulu untuk video first impression kami terhadap all new Yaris Cross. Dimana ini adalah perdananya, dia tayang di dunia dan Indonesia dipercaya. Kalau buat gua sih ini suatu kebanggaan, dan ini mobil yang menarik banget. Gak sabar pengen nyobain secara fitur dan juga bisik-bisik harganya nih sobat setir, di rentan 300 sampai 400 jutaan. Itu menarik banget, dimana ini adalah yang pertama kali hybrid di kelasnya. Menarik banget. Dan untuk pilihan warnanya, dia ada yang putih kayak gini, ada yang merah, ada yang silver, ada yang abu-abu, dan juga ada yang two-tone nih sobat setir. Dia two-tone-nya ada pilihannya untuk yang premium. Premiumnya itu ada yang warna putih dan warna merah, dan dia juga ada yang two-tone-nya yang warna silver dan juga yang atasnya black. Gitu sobat setir. Menarik banget. Hal yang paling gue suka dari mobil ini adalah tentunya desainnya yang ganteng banget, serta teknologinya yang udah kekinian banget dengan teknologi hybrid yang tentunya bisa makin irit banget. Cakep banget. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya.
Salam setir kanan. Kita lihat lagi